nangis dia. Kenapa tinggi? Hasil positif. Artinya bagus. Itu adalah rumah sakit yang paling aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama Bapak Jasman Rizal. Apa kabar Pak? Sehat-sehat saja. Ya. Dalam salam sehat. Jangan lupa Salam ya. sehat ya Pak ya. Salam Wah, luar sehat. biasa. Jargonnya sekarang salam sehat ya. Salam sehat. Karena kita dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus lebih banyak mengedepankan sehatnya ya Pak ya. Ya, insya Allah kita bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, luar biasa ya. Di hari ini kita berkumpul di kantor Dinas Kominfo Sumatera Barat. Dan Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih Pak atas sambutannya kepada kita semua. Kita akan berbincang-bincang tentang beberapa keseharian dari Bapak Jasman dan juga amanah yang diemban hari ini. Dan luar biasa sekali ya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Bapak Jasman diamanahkan menjadi juru bicara percepatan penanganan COVID Sumatera Barat ya Pak ya. Wah, ini menarik sekali nih, banyak yang bisa kita kupas nanti bersama Bapak Jasman. Lalu dan tidak kalah pentingnya, beliau juga saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Sumatera Barat. Dan yang lagi hot news hari ini, Bapak Jasman diamanahkan sebagai PJS Bupati Solok Selatan ya Pak. Wah, dan gebrakannya banyak sekali. Kita akan banyak berdiskusi lagi ya. Baik, insya Allah. Nah, di hari ini kita akan berbicara sedikit tentang COVID-19 nih Pak Jasman. Jadi ternyata di Sumatera Barat itu ada salah satu lembaga survei yang memberitakan bahwasanya 39%, berarti hampir 40 nih Pak, masyarakat di Sumatera Barat itu tidak percaya COVID. Mereka tidak yakin bahwasanya COVID-19 itu ada, hanya cerita-cerita saja gitu loh. Bahkan ada sebagian Pak yang merasa, saya sehat-sehat aja kok, sampai hari ini beraktivitas aman-aman aja kok. Nah, gimana Pak menyikapinya Pak? Ya, begitulah realita kita manusia ya. Jangankan COVID, sama Tuhan aja orang nggak ada yang nggak percaya. Benar sekali Pak. Sama Nabi aja membawa ajaran yang benar juga banyak yang nggak percaya. Betul. Tapi itu biasa ya. Itu dinamika dan itu adalah suatu tantangan sendiri bagi kita dalam menjalankan tugas. Ya. Ya banyak juga yang nggak kena itu, yang nggak percaya ya karena belum kena aja. Oh iya benar. Pertama nggak kena, kemudian juga terprovokasi dengan berita-berita hoax yang ada di medsos. Makanya kita selalu dari Kominfo selalu memberikan informasi yang benar ke tengah-tengah masyarakat. Jangan percaya dengan hoax, kemudian carilah berita itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada lagi mengatakan ini propaganda, ada katanya ini proyek. Ya, karena mereka belum lihat sendiri. Kalau saya sendiri sih sudah sering ya lihat ke rumah sakit, bagaimana efeknya, bagaimana susahnya bernapas, kemudian bagaimana orang-orang yang sakit itu betul-betul, ya kalau kita lihat itu, ya menauzubillah lah ya. Jadi yang hampir 40% itu mereka itu termakan dengan isu-isu seperti itu. Nah, tugas kita lah bersama-sama bagaimana memberikan sosialisasi. Ya banyak ya edukasi. Malah banyak mereka yang selama ini nggak percaya, akhirnya banyak yang kena. Karena apa? Dengan begitu mereka tidak percaya, artinya proteksi terhadap diri mereka berkurang. Nggak pakai masker, makan sembarangan, kemudian berkumpul-kumpul. Nah, justru mereka lah kelompok-kelompok yang rentan terpapar COVID ini. Banyak itu. Akhirnya setelah mereka kena, akhirnya mereka, bapak saya nangis dia. Saya besok akan jadi duta, saya akan jadi juru bicara, menyampaikan masyarakat bahwa ternyata COVID itu memang ada. Gitu. Iya. Nah, jadi begitulah. Jadi kita sangat berharap jangan sampai kena lah. Iya. Ya. Kemudian untuk diketahui ya, kenapa mereka tuh banyak nggak percaya? Karena gini. Karena viral load yang ada dalam diri tubuh mereka itu sangat kecil, padahal mereka telah positif, tapi mereka tidak merasakan apa-apa. Itu namanya orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini untuk diketahui ya oleh kita semua, 90 sampai 95% sekarang yang terinfeksi COVID itu tanpa gejala. Jadi mereka tidak apa-apa. Justru ini yang berbahaya. Karena mereka dengan ketidaktahuan mereka, karena tidak diperiksa,
karena mereka merasa tidak gejala, akhirnya mereka kontak dengan orang lain. Kalau orang lain itu imun tubuhnya kuat, oke, nggak apa-apa. Artinya mereka juga menerima carrier ya. Iya. Mereka juga akan menyebarkan kepada orang lain. Iya. Bayangkan kalau seandainya mereka kontak dengan orang-orang yang telah punya komorbid, artinya mereka telah punya penyakit bawaan. Iya. Bisa-bisa meninggal dunia. Benar. Bayangkan kita lah menyebabkan orang meninggal dunia gitu. Karena menyepelekan tadi Menyepelekan ya, Pak, ya? tadi. Benar sekali. Ya. Itu 90-95% itu mereka itu yang terpapar itu adalah OTG. Iya, betul. Makanya saya sering menyampaikan begini. Sumatera Barat itu jumlah penduduknya sekarang kan 5.600.000 ya. Kita bulatkan saja deh jadi 5 juta. Iya. Tiap hari data saya terima dari lab itu 1,5 sampai 5% itu yang terpapar COVID. Iya. Artinya secara garis besarnya 1,5 sampai 5% itu penduduk Sumatera Barat telah terpapar COVID. Oke. Kita ambil aja deh persentase yang terkecil, Iya. 1,5%. Artinya 1,5% dari 5 juta penduduk Sumatera Barat. Iya. Artinya telah ada 75.000 deh. 75.000 warga Sumatera Barat yang telah terpapar COVID. Itu seandainya kita kita tidak katakan bahwa mereka yang 75.000 itu telah menginfeksi orang. Iya. Kita anggap aja, kita abaikan itu. Iya. Sekarang baru ketemu 8.000. Artinya masih ada 67.000 lagi yang masih berada di luar. Iya. Dan itu OTG semua. Iya, betul. Makanya ada juga orang kaget, kenapa tinggi hasil positif? Artinya bagus. Kenapa bagus? Artinya yang banyak berada di luar itu kita cepat tangkap gitu. Oh iya. Semakin banyak kita tangkap per hari, semakin sedikit yang ada di luar. Iya. Kalau semakin sedikit berada di luar, artinya semakin sedikit kemungkinan mereka itu menyebarkan COVID. Betul. Jadi jangan kaget, malah saya bilang kalau 67.000, kalau seandainya 10.000 aja kita tangkap sehari yang positif, artinya 7 hari selesai. Iya, betul. Masalah COVID kita, nggak ada lagi orang menyebarkan. Tapi dengan syarat, tidak ada lagi orang keluar masuk Sumatera Barat. Karena rata-rata penyebab infeksius yang terjadi di Sumbar itu adalah orang datang dari luar. Oke. Melalui pesawat, melalui mobil, Iya. ya dari di darat, di udara, dan rata-rata itu di BIM itu, Iya, di di bandara. BIM bandara itu tiap hari itu pasti ada yang positif datang pesawat. Karena selama ini untuk mereka masuk ke Sumatera Barat sesuai dengan Permenhub 41 itu cuma rapid test. Rapid test itu tidak akurat, sangat tidak akurat. Oke. Sementara kita Sumatera Barat satu-satunya provinsi di Indonesia yang mewajibkan semua penumpang itu orang masuk ke Sumatera Barat pakai tes PCR. PCR itu melalui dengan teknik usap atau swab. Iya. Dan itu gratis loh. Wah, luar biasa ya, Pak ya. Nah, itu kita dapat semacam apresiasi dari pusat, Pak Presiden dan BNPB pusat. Satu-satunya provinsi yang menggratiskan seluruh masyarakatnya. Tidak ada bayar. Kecuali kita misalnya karena kepentingan pribadi kita apa-apa, karena perusahaan itu bayar. Iya. Mereka juga butuh operasional ya, Pak. Operasional. Ya. Karena itu karena perusahaan. Tapi kalau mereka itu masuk ke Sumatera Barat, itu udah pasti gratis deh. Siapa mereka? Luar biasa. Nah, itu akhirnya kita dapat penghargaan. Nah, itu saya katakan tadi, jangan cemas. Tiap hari itu masuk 100, 200, 300. Malah bersyukur. Iya. Tahu nggak sih, dalam rentang waktu sampai Maret sampai sekarang itu, nah, baru kita kaji lagi. Dari 75.000 orang ini, rata-rata kalau mereka udah menginfeksi 10 orang berapa? Banyak jadinya, Pak. 750.000 orang kan? Bener. Saatnya 750.000 orang diinfeksi lagi 1 orang. Waduh. Udah 1.500.000. Bener. Makanya diperlukan supaya kita itu banyak-banyak melakukan tes supaya mereka itu jelas ya mana yang positif, mana yang negatif. Yang positif masuk dirawat. Iya. Nah, jadi kuncinya sebetulnya bagaimana kita mengisolasi diri. Iya. Makanya ada istilahnya 3M, kalau Sumatera 4 ya. Nah, itu pakai masker,
mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan atau jarak ya, mengatur Iya, jarak. mengatur jarak. Nah, kita tambah satu lagi, mandi. Iya, betul, betul. Kembali dari manapun kita di rumah harus mandi, ganti pakaian mandi. Saya aja mungkin setiap ke rumah, bolak-balik ke rumah, misalnya 5 kali sehari, bolak-balik dari kantor ke rumah, 5 kali mandi ya, 5 Pak? kali mandi, 5 kali ganti pakaian. Bener, bener. Gitu. Jadi begitulah kita mau proteksi. Saya sangat juga prihatin kalau ada masyarakat kita merasa tidak percaya Iya. yang 39% ini. Mereka butuh edukasi sepertinya, Pak. Atau mereka perlu kita ajak ke rumah sakit, Pak? Bukan, saya rasa bukan itu ya, bukan edukasi saya lihat. Kalau sosialisasi udah cukup kita. Iya, iya. Nggak ada sih orang di atas dunia ini sekarang nggak tahu dengan COVID. Iya. Bahayanya nggak ada yang nggak tahu. Kalau edukasi apa lagi? Iya. Tetapi karena mereka itu merasa dirinya ya nggak tahu lah karakter gimana. Iya. Nah, karena mungkin juga didesak loh ekonomi. Iya. Nah, dia mengatakan karena dia itu kena didesak secara psikologis, dia ingin membenarkan dirinya, dia ingin menguatkan dirinya. Kalau saya nggak berusaha di luar, saya itu makan pakai apa? Iya. Jadi dia tanamkan dari dalam dirinya, itu nggak ada COVID. Biar aja. Itu hoax itu. Iya, iya. Sebetulnya dia ingin menyamankan dirinya sendiri. Betul, betul. Itu sebetulnya. Secara psikologis dia mencari pembenaran sendirinya, Iya, Pak. padahal dia tuh tahu. Iya. Tahu itu sebetulnya. Pada saat dia sakit, baru dia merasa bagaimana. Termasuk juga ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa COVID ini adalah propaganda. Iya. Orang-orang yang mungkin tidak percaya dengan pemerintah. Iya. Ya saya lihat kalau ada kelompok seperti itu. Nah padahal mereka itu sangat rentan. Jadi kan ada orang-orang yang namanya incident rate ya. Iya. Jadi mereka itu yang berpotensi sangat tinggi dalam pemaparan seperti nakes, tenaga kesehatan, orang-orang lab, Iya. termasuk orang-orang di pasar, supir angkot ya. Itu namanya orang-orang yang sangat potensial. Termasuk seperti saya yang tiap hari ya, kemudian juga saya udah 13 kali swab ini. Karena begitu. Jadi swab itu jangan takut dengan PCR itu jangan takut. Minggu kemarin juga hari Jumat dulu anak saya juga takut, malah geli-geli dia. Nggak takut dia malah. Nih sama ajudan saya. Iya. Dengan istri. Dan saya selalu melakukan itu rutin loh. Iya. Tiap bulan dengan keluarga. Kantor ini juga saya suruh rutin. Iya, iya. Rutin untuk selalu mereka, kalau mereka udah banyak-banyak keluar, saya suruh swab semua. Mumpung gratis kan? Betul. Karena ada juga, ngapa juga periksa itu nanti ketahuan, nanti kan stres. Lah, mending dari kamu sakit ketahuan atau kamu sakit kamu tidak tahu. Iya. Jadi aneh pemikirannya itu. Iya, iya. Padahal mungkin dengan pemeriksaan itu kita bisa menjaga diri. Iya. Sebetulnya kalau oleh dia itu OTG nggak apa-apa, tetapi kalau dia itu tetap berkeliaran, itu kan berbahaya terhadap yang lain. Makanya ada jargon, taruhlah kamu itu tidak sayang dengan diri kamu, tapi sayang deh orang-orang lain. Iya, betul. Nah itu kebanyakan seperti itu. Dengan dia swab, ada kepastian ya Pak ya di depan. Kepastian. Nah, Iya, satu betul. hal lagi, swab tes PCR swab itu tidak mengobati. Nah, ini ada kesalahan. Oh, saya kemarin udah swab Pak, nggak ada apa-apa masalah lagi. Salah itu. Swab itu pada detik dia di swab itu pada saat itu hanya menentukan kondisi dia positif atau negatif. Iya, benar. Bisa jadi setelah dia swab, 1 menit setelah itu dia kontak dengan orang, kena Oke. dia. Benar-benar. Jadi ada apa ya kesalahan persepsi kita sebagai masyarakat kita. Iya. Gimana sekarang kondisi? Saya mana-mana aja kok. Saya udah 10 hari kemarin saya udah swab katanya. Padahal dia nggak sadar bahwa swab itu hanya menentukan pada saat itu dia itu positif atau negatif. Sedangkan 1 jam atau 1 hari kemudian. Jangan satu detik setelah itu dia kontak dengan orang Betul. lain, ya apalagi. Betul, betul. Makanya ada istilahnya data onset dan data publish. Iya. Kami sekarang itu dengan pusat sering berbeda. Apa ya? Karena pusat itu menyatakan kondisi daerah Sumatera Barat ini merah. Sementara kami tidak, kami tolak.
Karena mereka itu lebih melihat data itu data publish yang kami publish setiap hari. Oke. Nah, data publish itu kadang-kadang nggak benar. Kenapa nggak benernya? Yang benar itu adalah data onset. Nah, data onset itu begini maksudnya. Data onset itu kalau seandainya saya swab sekarang, ya, saya yang tahu. Artinya harusnya kan hari ini keluar. Tetapi tidak. Nanti mungkin 3 hari, nanti 4 hari lagi diumumkan hasil swab saya. Nah, pada saat diumumkan itu 4 hari lagi itu data publis. Beda dengan data onset. Maka yang lebih tahu dengan data onset itu kita provinsi. Tidak real time jadinya ya Pak ya? Iya, tidak real time. Jadi data onset itu bukan data real time-nya. Yang publish itu data yang dipublikasikan, tetapi belum tentu real time gitu. Betul. Karena datanya adalah hasil dari swab di beberapa hari sebelumnya ya Pak ya. Makanya kita selalu ada teman-teman wartawan bertanya, Pak gimana nih Pak pusat seperti ini katanya kan? Ya mungkin pusat kita tidak salahkan juga karena mereka itu ngambil data publish yang selalu saya yang umumkan tiap hari kan? Bukan seperti itu. Baik. Yang benar itu adalah data omset kami yang tahu. Baik. Nah, gitu. Oke. Lalu yang kedua nih Pak, ada peraturan baru ya Pak mengenai AKB. Nah, dengan kondisi AKB ini Pak, sebenarnya peraturan ini dikeluarkan apakah sebagai wujud pemerintah sudah pasrah gitu Pak? Bahwasanya ya udah pokoknya silakan beraktivitas tapi jalani protokol kesehatan seperti ini, atau apa keinginan dibalik dari AKB itu Pak? Gue gini ya. Kita kan kemarin itu ada namanya PSBB. Iya, benar. Muncul lagi new normal. Muncul lagi istilah adaptasi kebiasaan baru. Pada saat PSBB kita laksanakan 3 minggu, itu sebetulnya kalau secara normatif itu udah habis ini COVID-nya. Tapi kenyataan kita lihat pada saat PSBB kita laksanakan, nggak ada berubah tuh masyarakat, tetap juga dia ke pasar, tetap juga dia kemana-mana, tetap juga dia belanja. Padahal inti dari PSBB itu adalah tidak keluar rumah. Iya, benar. Intinya seperti itu. Artinya makanya pemerintah menanggung biaya hidup mereka supaya selama 2 minggu itu mereka nggak keluar-keluar. Tujuannya apa? Memutus mata rantai penyebaran COVID. Secara normal, kalau seandainya itu betul-betul kita lakukan, tidak keluar rumah, putus ini nggak ada lagi. Kemudian tidak ada lagi orang keluar masuk Sumatera Barat, udah selesai. Ternyata itu nggak berhasil. Muncul lagi new normal. Oke, kita lakukan new normal. Tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa, tetapi taat dan patuh dengan protokol. Tetap juga bertambahnya menjadi jadi dia. Tambah banyak jadi apa? Akhirnya Pak Gubernur mempunyai pandangan. Saya pernah diskusi dengan beliau. Sepertinya gimana masyarakat kita ini? Daerah lain telah memberikan semacam pergub, ya, memberikan sanksi. Ternyata sanksi itu sangat dibutuhkan. Kelemahan kita selama PSBB, new normal itu, kenapa nggak jalan? Karena sanksi tidak ada. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Pak Gubernur cerita nih ya. Saat kita ke Singapura, ada nggak kita berani buang sampah sembarangan? Nggak berani kan? Kenapa? Karena adanya kepastian hukum, law enforcement-nya jelas. Ya. Kepastian hukumnya apa? Ada sanksi yang tegas. Coba orang Singapura datang ke Sumatera Barat, mungkin mereka karena selama tergunggu, malah dia mungkin yang paling banyak karena mereka terlepas gitu. Jadi kenapa kita pada saat datang ke daerah-daerah yang mempunyai kepastian hukum yang jelas bisa mematuhi itu. Betul. Apa artinya? Kepastian hukum dan ada sanksi. Akhirnya saya itu masih ingat, Jasman, coba cari orang-orang pakar-pakar kita diskusikan untuk membuat perda ini. Akhirnya saya hubungi Balitbang, Bu Reti, kemudian saya kumpulkan tokoh-tokoh pakar-pakar. Ada tokoh masyarakat, LSM, alim ulama, wartawan, semua ada. Saya bikin grup WA-nya. Akhirnya kami diskusi lah.
kira-kira apa? Setelah diskusi itu memang inti cuma satu. Memang benar harus ada sanksi yang jelas. Jadi sanksinya bukan dalam arti kita ingin menghakimi masyarakat kita, tidak, tapi adalah semacam edukasi dalam bentuk efek jerak. Akhirnya disepakati, akhirnya muncullah ini. Namanya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Nah sekarang itu kan udah jalan kemana-mana kita. Dan sekarang kemarin itu udah ada lebih 80 ya yang ditindak, kemudian juga dilakukan pembinaan. Nah ini saya sering sampaikan, saya paling nyinyir ini masalah rumah makan. Jadi dengan saya beberapa kali mencoba di berbagai rumah makan, malah saya tinggalkan, nggak jadi makan di sana. Karena masyarakatnya pelayannya nggak mau pakai masker. Malah di Cimao saya, Pak kok nggak pakai masker, ada yang marah. Benar. Ada mereka merasa tersinggung. Saya nggak sakit, bukan soal persoalan sakit Pak. Ini persoalan etika kita. Masa Bapak bicara di depan makanan, air ludah Bapak pasti muncrat-muncrat dong, walaupun nggak kelihatan. Betul. Nah, jadi itulah kejadian-kejadian yang saya lihat. Pada saat dia ngambil makanan, dia ngomong. Betul. Tambah apa lagi Pak? Sambalnya apa lagi Pak? Lauknya apa Pak? Kalau orang Padang nih, tambu cik nih, ale udah. Akhirnya apa? Tanpa terasa, tanpa kita kelihatan, kan aerosol itu sangat halus ya. Betul. Dan itu akan diikuti oleh virus. Kita nggak ada jaminan bahwasanya pelayanan itu negatif atau positif. Terlepas persoalan positif atau negatif, secara etika kan nggak enak juga. Kita muncrat-muncratkan air ludah kita beberapa makanan orang. Benar. Bayangkan nih, itu ternyata banyak dari makanan itu yang sekarang muncul kasus. Dia ada yang bertanya, Pak, saya ini kemana-mana. Saya di rumah aja, saya selalu beli ke makanan itu makan online katanya. Di sana kasusnya ternyata. Betul. Nah makanya salah satu dalam Perda itu diatur masalah itu. Dalam Perda itu diatur mengenai rumah makan juga, Pak? Iya, wajib, kalau seandainya terjadi pelanggaran-pelanggaran sampai bisa ditutup, denda 15 juta. Gitu. Untuk ukuran di Sumatera Barat, apakah sudah ada klaster tertentu mungkin, Pak? Kalau saya katakan ya, kalau klaster itu ada beberapa. Pertama itu saya lihat itu klaster pasar ya. Pasar raya kemarin. Kemudian jujur saja, itu klaster perbankan sekarang. Ya kita bukan tutup. Saya kita tidak mau kita nutupi itu ya. Beritanya di media juga banyak, Pak. Harus beritahu karena itu bagian dari kontrol sosial masyarakat kita. Betul. Karena kenapa harus kita sembunyikan? Nah, kemudian juga klaster dari perkantoran. Itu saya lihat sekarang. Tambah satu lagi, klaster barelek. Benar. Itu saya lihat klasternya itu. Jadi klaster itu tersebar. Ada di kabupaten ini, kabupaten itu. Jadi itu klaster-klaster saya lihat gitu. Sejauh ini bagaimana, Pak? Masih terkontrol? Atau kita ada upaya harapkan tertentu? dengan adanya Perda ini semua bisa kita kontrol. Karena saya masih melihat ya. Contoh kemarin ada mengatakan rumah sakit, rumah sakit satu itu juga klaster. Saya mengatakan justru rumah sakit yang banyak ketemu orang yang positif itu adalah rumah sakit yang paling aman. Sama kayak kemarin ada satu buah hotel yang banyak ketemu positifnya. Justru itu hotel yang paling aman. Kenapa? Setelah mereka diperiksa semuanya, ternyata ada beberapa yang positif. Nah positifnya kan langsung kita karantina. Betul. Artinya yang bekerja itu yang negatif, artinya udah paling aman. Yang paling berbahaya itu adalah lokasi yang tidak pernah dilakukan tes PCR. Kalau ada rumah sakit, misalnya nggak pernah, itu saya jangan deh ke sana. Tetapi rata-rata rumah sakit sekarang itu kan mereka rutin melakukan tes PCR. Wajar saja rumah sakit banyak yang kena, karena mereka itu ibarat orang kalau main air ya kena air lah. Resiko pekerjaan. Tapi kita tetap mendoakan mereka itu sehat semua. Harus kita hargai perjuangan mereka, tenaga kesehatan.
Karena tanpa mereka nanti orang sakit entah jadi apa gitu ya. Betul, betul. Kemudian juga seperti saya bilang tadi hotel. Ya. Semakin banyak ketemu di sana itu yang positif, semakin bagus hotelnya. Iya. Semakin aman. Malah sekarang itu ada hotel yang banyak itu, malah saya sering di sana. Iya. Artinya apa? Saya udah merasa yakin yang positif udah berangkat dia. Iya. Ada lagi gitu loh. Sudah diamankan duluan Udah ya, Pak, ya? diamankan, ibarat harimau yang yang apa udah kemana-mana gitu ya, nggak udah tertangkap. Benar. Kemudian mereka juga melakukan protokol Iya. penyemprotan itu rutin. Pagi mereka udah semprot, nanti malam juga ada semprot lagi dengan disinfektan. Artinya aman. Iya. Yang positif kan udah di karantina. Betul, betul. Nah, jadi Baik. banyak pemikiran-pemikiran bersama apa ya yang perlu kita luruskan, termasuk Iya. ada yang takut dengan temuan positif satu hari. Malah saya senang. Karena seperti tadi, kalau seandainya nggak ditangkap yang 75.000 atau sekarang, mohon maaf ya, menurut para ahli sebetulnya Sumatera Barat udah 1 juta orang yang positif. Tapi karena mereka itu apa ya, tidak pernah kita tes Iya. atau kita belum sempat tes mereka, kita nggak tahu. Iya. Nah, banyak ada kejadian nih. Saya sering dapat data, ada namanya positif sembuh. Iya. Ada salah seorang wakil kepala daerah di Sumatera Barat ini, saya kaget lihatnya. Ternyata dia udah positif sembuh. Saya tanya Pak Dokter Andani, Pak Dokter, ya, ini positif sembuh apa sih? Ah, ini gini, Iya. Pak Jasman. Dia itu sebetulnya dalam beberapa hari ini telah positif, Iya. tapi dia nggak sadar dia itu positif. Baik. Tapi karena imun tubuhnya kuat, Iya. akhirnya mereka sembuh sendiri. Iya, iya. Tetapi tahu nggak, dia itu selama ini telah menyebarkan kemana-mana aja. Iya. Akhirnya saya telepon itu wakil kepala daerah, wakil bupati itu ya, Iya. Pak Wabu sebetulnya selama ini udah positif, dia nggak tahu. Oh iya, saya nggak pernah periksa. Baik. Cuma kemarin itu karena saya ingin memerintahkan semua pegawai itu diperiksa, saya ikut juga tes. Iya. Akhirnya ternyata mereka positif. Baik. Sekarang Pak Wabu, semua ajudan Pak Wabu, sopir-sopir, orang rumah tangganya, tolong periksa lagi. Iya, iya. Diperiksa semua. Tahu nggak? Dari 84 orang, Iya. 33 positif. Gara-gara dia. Karena sebelumnya nggak pernah swab ya, Pak, Nggak ya? pernah swab. Gitu. Menarik sekali, Pak. Berarti memang banyak ya pembicaraan yang berkembang di masyarakat kita yang menjadikan mereka kurang aware dengan COVID ini. Nah, mudah-mudahan dengan pemaparan Bapak tadi bisa memberikan edukasi dan setidaknya kesadaran bagi nanti para akarib yang mendengarkan pembicaraan kita hari ini. Nah, kita masuk Kak, ke pembicaraan berikutnya, Pak. Mengenai Bapak sekarang kan luar biasa sekali nih, kita lihat pemberitaan di media. Baru beberapa waktu menjabat sebagai seorang PJS Bupati Solok Selatan, sudah ada beberapa peraturan yang gebrakannya boleh dikatakan cukup fenomenal nih Pak. Nah, seperti kita dengar juga ada mewajibkan seluruh guru ya Pak untuk melakukan tes swab ya. Kira-kira Pak, dari beberapa peraturan tersebut, apa ya Bapak inginkan dari peraturan itu Pak? Aduh, Kos Reza ini betul-betul gimana ya? Kos Reza pintar kali dia ngulik-ngulik ini ya. Sebetulnya saya nggak mau bicara itu ya, tapi gimana lah ya. Mungkin saya harus bicara juga itu. Iya, kesibukan saya itu memang karena apa ya, amanah. Iya. Saya itu mungkin tidurnya 2 atau 3 jam satu hari. Gitu. Ya nggak apa-apa lah, karena udah kebiasaan dari kuliah seperti itu. Iya. Saya tidur rata-rata jam 1, ya bangun lagi jam setengah 4, ya. Iya. Setelah itu langsung mengerjakan hal-hal yang ya menyangkut dengan pekerjaan kita lah. Iya. Makanya saya sering telepon staf saya itu jam 4 pagi. Saya karena banyak yang tertunggak, misalnya saya pagi itu saya baca WhatsApp, kemudian saya baca-baca semua dari medsos. Iya. Kemudian juga tugas perkantoran. Karena kami ini sekarang, contoh di Kominfo, itu disposisi surat kan tidak perlu lagi dengan langsung, karena saya melalui ini aja. Itu salah satu inovasi kita. Nah begini, kita dimanapun berada, ditempatkan, kuncinya adalah amanah. Iya. Amanah artinya apa? Bertanggung jawab kita dengan semua tugas yang dibebankan sama kita. Iya. Bertanggung jawab kita dari semua apa yang harus kita putuskan. Iya. Diberikan amanah, tapi kalau hanya sekedar duduk, nggak usah mundur aja deh.
Betul, Pak. Dan kita harus siap dengan segala risiko yang dimanakan. Iya. Kita nggak boleh takut. Jalan akan aja sesuai dengan aturan. Iya. Kita cuma takut sama Tuhan, nggak ada Iya. yang lain. Saya nggak ada yang takut yang lain kok. Iya. Ya. Nah, begini, pada saat pertama kali saya diamanahkan oleh Pak Gubernur untuk memimpin sementara ya Kabupaten Solok Selatan, saya pertama datang itu bikin kaget juga itu. Saya datang hari Minggu, saya Minggu malamnya saya langsung saya rapat. Gitu. Iya. Kaget semua. Karena kebanyakan mereka itu kan ada yang tinggal di Padang segala macam, saya nggak peduli. Pokoknya rapat malam itu. Langsung malam itu saya tegaskan, beginilah kerja saya tidak memilih waktu. Iya. Kenapa? Kalau untuk melayani masyarakat itu jangan milih-milih waktu. Iya. Sama dengan dokter, kalau masyarakat sakit sore, tunggu pagi. Kan enggak seperti itu. Begitulah saya sebagai orang pemerintahan, saya dididik sebagai pamong. Waktu saya itu 24 jam. Jadi saya sangat kesal kalau ada staf saya, Pak, kan sudah pulang ini Pak, udah jam kantor. Kalau ada seperti itu saya pecat aja itu staf. Kita ini melayani masyarakat. Iya, iya. Artinya apa? Waktu kita itu diamanahkan, diberikan hanya untuk masyarakat. Iya. Artinya Tuhan melalui tangan Pak Gubernur telah memerintahkan bahwa kita itu harus menjalankan amanah itu. Iya, iya. Kita harus sadar itu dulu, itu Ya. yang penting dulu. Jadi pada saat saya lakukan itu, besoknya hari Senin saya masuk kantor di sana. Ternyata banyak hal-hal yang harus saya perbaiki. Iya. Apa aja Pak yang Bapak temukan? Contoh, masalah pilkada. Tugas pertama saya di sana itu bagaimana mengamankan pilkada, Iya. kemudian juga memutus mata rantai COVID, dan ketata laksanaan kepemerintahan. Iya. Pertama saya temukan itu adalah masalah pilkada itu penting harus diselesaikan. Akhirnya saya panggil KPU, Bawaslu, semua yang terlibat di SKPD, Iya. saya rapatkan. Tolong segera bikin perbuknya. Iya, iya. Perbuk tentang apa? Tentang masalah kampanye. Iya. Apa Pak teknis-teknis yang dia Jadi begini, saya melihat sampai 5 Desember nanti, itu kan orang-orang rame itu kampanye. Betul. Kenapa harus setiap mereka kampanye kita minta tantangan sama saya sebagai gugus tugas? Repot dong. Iya, iya. Tiap hari ada 5 kali kampanye, 5 kali pula saya tantangan. Akhirnya bikin perbuk, bahwasanya semua calon itu mulai dari sekarang sampai 5 Desember, tolong dibikin. Di mana-mana aja mereka pergi kampanye. Iya, betul. Cuma sekali saya tantangan nih. Iya, iya. Kemudian perlu diawasi dengan protokol COVID Iya. oleh tim dari Satgas. Kalau sekarang bukan gugus tugas lagi namanya, iya. satuan tugas. Bikin itu. Akhirnya enak. Iya. Polisi pun juga memberikan surat izin cuma sekali aja. Iya, Nggak perlu tiap hari 5 kali pula terbitkan, nggak mungkin kan? Iya, bolak-balik dia jadi. Bolak-balik. Apalagi mereka pergi ke sana, nggak efektif banget. Iya, Itu iya. yang pertama. Kemudian saya melihat ada tata laksana koordinasi antara wali negari dengan camat yang tidak jalan. Oke. Harusnya camat itu adalah koordinator wilayah. Iya. Dia itu adalah, walaupun camat itu SKPD, tetapi dia mempunyai fungsi sebagai koordinator di wilayahnya. Artinya sebuah wali negari itu di bawah kontrolnya dia, koordinasinya dia. Selama ini apa Pak yang ditemukan? Yang terjadi sekarang nih, Reza ya, wali negari langsung ke bupati, Oh, camat oke. gimana gitu loh. Iya, benar-benar. Nggak ada fungsi apa-apa camat. Oke. Ya, akhirnya saya bikin perbuk. Semua wali negari tidak boleh langsung lagi ke bupati. Iya. Harus melalui camat. Jadi koordinasinya satu jalur ya Pak ya? Jadi camat lah nanti yang akan berurusan dengan bupati. Iya. Kemudian juga seluruh SKPD, bupati tidak boleh lagi kirim surat langsung ke wali negari. Oh iya. Harus melalui camat. Peran camat harus lebih Ya, harus. ditingkatkan. Nah, kemudian saya munculkan lagi. Gara-gara itu ternyata camat Iya. dulu. Ternyata anggaran camat nggak ada. Nah, akhirnya saya bikin perbuk. Iya, iya. Insentif camat. Ya, camat itu langsung kita Iya. berikan insentif bulanan. Oke. Bagaimana dia akan bergerak Iya. kalau mereka nggak ada anggaran untuk taktis seperti itu? Betul, betul. Dan itu bisa kita apakan. Saya ke mantan camat juga ngerti dong. Iya, iya.
Nah, sekarang untuk pilkada aja, mereka nggak ada anggaran. Gimana mereka mengawasi? Iya, betul. Untuk membuat satu tugas mereka pelaksanaan tugas sehari-hari, mereka nggak punya anggaran. Iya. Saya bikin perbuk supaya camat diberikan dana untuk melaksanakan itu. Oke. Nah, kemudian saya juga ingin melihat postur APBD saya lihat. Akhirnya saya undang mereka semua rapat di salah satu hotel di Padang. Ya, saya perteli itu semua anggaran-anggarannya. Waduh, ternyata ada yang perlu kita perbaiki. Iya. Konsep pemikiran mindset kita dan menyusun anggaran. Saya perbaiki semua. Iya. Banyak tidak efektif ya Pak ya? Bukan saya tidak mengatakan tidak efektif, tapi kurang pada tempatnya lah. Iya. Nah, makanya terjadi seperti itu. Kemudian saya juga periksa semua. Saya sidak, ternyata disiplin kita luar biasa, bagusnya, tanda kutip. Ketemu saya, pagi-pagi itu saya datang keliling-keliling. Ternyata pegawainya yang kosong. Iya. Kemudian juga mereka duduk di kursi sambil ngerokok, kaki naik ke atas. Gitulah Iya. perilaku ASN kita. Saya marah-marahin gitu kan. Kemudian ada pejabat yang suka bolak-balik ke Padang setiap minggu, samaran juga. Kenapa? Itu kan nggak efektif kita. Kita mau melayani masyarakat Sulawesi Selatan. Iya. Tapi hari Kamis kita udah mikir mau pulang ke Padang. Iya. Nah, mikir ke Padang itu kalau terjadi apa-apa di Sulawesi Selatan gimana? Iya. Kita harus bertanggung jawab dong. Gaji yang kita makan itu gimana? Iya. Halo nggak sih? Kayak gitu. Kemudian kita datang lagi hari Senin atau hari Minggu. Capek. Iya. Padang Sulawesi Selatan kan jauh, 4 jam, 5 jam. Iya. Capek. Mungkin hari Senin itu mereka udah kayak gini, Iya, kurang bisa. maksimal ya Pak ya? Nggak maksimal. Iya. Rabu baru masuk. Iya. Hari Rabu udah mikir lagi mau pulang ke Padang. Pakai SPPD lagi. Iya. Padahal dia pulang kampung. Pulang ke rumah anak istri, tapi pakai SPPD. Iya. Itu sekarang saya tertibkan. Oke. Mungkin ada beberapa perbub lain yang Bapak Jelas terbitkan sekarang juga lagi ada fenomenal ya. dirancang banyak itu. Termasuk juga masalah pakaian dinas, Iya. disiplin, Iya. termasuk juga kendaraan. Kendaraan saya lihat sekarang amburadul sekali. Oke. Banyak yang numpuk di satu tempat. Kemudian saya juga melihat perawatan kendaraannya nggak benar. Anggarannya ada, tapi kok mobilnya hancur-hancuran gitu. Kemana duitnya? Iya. Nah itu saya kemarin udah perintahkan Sekda sama Inspektorat untuk memeriksa itu anggarannya. Iya. Banyak itu hal-hal yang kita lakukan. Kemudian saya juga banyak melakukan dan saya menindaklanjuti lama ya. Contoh saya menyetop panen oleh PT RAK yang selama ini terkatung-katung, saya stop. Kenapa Pak di stop? Ya karena itu kan merugikan masyarakat. Oke. Masyarakat sudah saya bawa tenang, nggak masalah. Baik. Nah, kita stop. Belum lagi yang lain, masalah apel pagi segala macam. Iya. Kemudian pertama kali saya masuk itu, tahu nggak itu saya masuk hari Minggu, semua sekolah saya tutup. Karena apa? Karena kita udah zona oranye. Iya. Ngapain juga? Kasian kan? Iya. Dulu prioritas kita itu mungkin ya masalah ekonomi. Enggak, kalau sekarang itu prioritas kita itu adalah masalah kesehatan. Iya. Oke. Malam itu langsung saya perintahkan Sekda bersama Kadis Pendidikan tutup semua sekolah. Tidak boleh belajar langsung. Daring aja kita. Makanya untuk menindaklanjuti supaya nanti mengantisipasi supaya mereka itu orang tua nyaman menyekolahkan anaknya. Iya. Semua guru saya suruh swab. Ini menarik juga nih Pak. Jadi pemberitaan utama ini semua guru di Iya, Solok Selatan wajib swab ya. 3.500 lebih saya swab semua. Iya. Tujuannya Biasa. apa? Nanti pada saat kalau ada kesempatan di sekolah bisa ya, kalau misalnya di zona udah hijau, artinya kita sebagai orang tua Iya. nggak was-was lagi menyerahkan anak kita ke sekolah karena guru-gurunya udah aman. Betul. Ini perlu dicontoh juga di beberapa kota-kota Bukan lain hanya ya, Pak, guru-guru ya. aja, guru mengaji juga saya suruh. Iya. Guru mengaji, magari-gari masjid, kemudian juga pelayan rumah makan, ASN, kemarin TNI, Polri semua kita swab. Baik. Semuanya kita swab kan? Baik. Mudah-mudahan banyak kota-kota lain atau kabupaten lain yang bisa meniru gebrakan dari Pak Jasman juga nih. Dan kita lihat juga nih Pak, Bapak sepertinya ada menggandeng
salah seorang dokter yang terkenal dan saat ini beliau sepertinya bekerja sama dengan Bapak. Kira-kira apa nih Pak yang direncanakan, program apa yang ke depan ingin ditargetkan? Jadi saya dari awal ya, pandemi dimulai, Iya. saya Pak Gubernur dengan Dr. Andani kemana-mana bertiga. Dr. Andani itu punya keberanian luar biasa. Mereka itu untuk melakukan tindakan ya. Iya. Saya masih ingat saat itu Pak Gubernur tanya, karena waktu itu saya masih apa ya, kita pertama kena itu kan 2 minggu itu baru keluar. Iya. Akhirnya kita rapat-rapat, disampaikanlah bahwasanya Pak Dani saya sanggup periksa ini lab Unang. Berani dia. Iya, iya. Waktu itu masih ratusan. Oke. 100, 200, 300, 500, sampai sekarang tuh udah 5.000 satu hari. Oh iya. Nah, Dr. Andani itu selalu saya apa ya? Setiap saya mengumumkan pasti saya ngomong ini, berdasarkan Dr. Andani, berdasarkan Dr. Andani, Dr. Andani. Karena dia itu sahabat saya. Oke. Karena kita juga harus menghargai jasa orang gitu. Jadi punya keberanian itu. Satu-satunya lab ya apa? Sebetulnya di seluruh Indonesia ini lab Fakultas Kedokteran ada. Cuma keberanian itu dan hati nurani itu. Andani punya itu. Iya, iya. Dia punya keberanian, dia punya kepedulian. Akhirnya Pak Gubernur bantu habis-habisan. Itu lab. Oke. Anggarannya, beli regennya, dibantu miliaran. Pak Gubernur bantu itu lab. Di samping Andani juga ada peralatan Andani sendiri ya. Tapi melihat itu mereka peralatan nggak kurang lengkap, kurang cukup. Kemudian sekarang akhirnya Pak Gubernur habis-habisan bantu dia. Iya. Akhirnya menjadilah kita lab yang terbanyak satu hari pemeriksaannya di Indonesia. Nah, sekarang itu saya kan sering diskusi sama dia. Karena kan sering juga kami bertiga, saya, Pak Gubernur, Pak Andani, diskusi terus. Kadang-kadang mohon maaf sampai main-main lah kami di rumah Pak Gubernur, cerita-cerita diskusi. Nah, Pak Andani bilang, Pak Jasman, bagaimana kita jadikan Kabupaten Solo itu ada beberapa negari tagih. Satu negari tagih. Saya bilang, Andani, dia kan masih kecil dari saya ya. Pak Dokter, ngapain satu? Di Solo Selatan itu ada 7 kecamatan. Artinya satu kecamatan ada satu negari tagih. Kita jadikan aja 7 gimana? Kaget dia, oh kalau gitu mau juga lah. Kata Pak Gubernur, ya nggak apa-apa. Akhirnya pagi itu saya telepon, pokoknya besok kita rapat di Padang. Langsung, Andani datang besok ya? Iya. Langsung kita kemukakan ide-ide itu. Iya, iya. Nah sekarang udah berjalan. Hari ini saya ingin menetapkan negari-negari itu. Oke. Bahwa satu kecamatan ada. Nah nanti itu Nagari Tagih itu adalah nagari percontohan dalam penanganan COVID. Oke. Apa aja Pak hal-hal yang akan dilakukan di Nagari Tagih itu Pak? Ya pertama kita ingin menggali lokal wisdom yang ada di daerah itu, bagaimana masyarakat ikut terlibat gitu. Misal begini, untuk memberikan sosialisasi mungkin dari kita udah susah ya, mungkin melalui sektor informal, melalui nenek mama, alim ulama, kemudian juga melalui tokoh masyarakat, kemudian juga melalui Bundo Kandu, mereka lah yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Apa aja Pak yang akan diedukasi? Ya, seperti ini, 4M itu aja, rajin pakai masker, kemudian hindari kerumunan, kemudian juga sering cuci tangan, kemudian mandi. Nah, kemudian kita menyampaikan kalau nanti melanggar perda, nih ada hukuman. Nah, di perda itu. Nah, kemudian memang pembicaraan Nagari Tagih ini lebih mengarah kepada COVID-19. COVID khusus itu aja. Di samping itu juga kita bukan hanya COVID ya. Bagaimana Nagari Tagih ini dalam rangka menghadapi pandemi ini juga sektor ekonominya jalan. Nah, dan nanti ada sektor perekonomiannya, pariwisatanya. Jadi mereka tetap suka tak suka. Pandemi ini kita harus tetap roda ekonomi jalan. Nah itu yang nanti dari Nagari Tagih itu yang akan kita rumuskan. Nah konsep-konsep seperti itu, nah itu yang kita lagi rumuskan dengan targetnya berapa lama Pak akan dicoba dijalankan dan akhirnya dievaluasi dengan program Nagari Tagih? Kalau saya sampai Desember itu paling mudah-mudahan kalau cepat itu. Nah begini ya.
negeri Tage itu bukan hanya nanti masalah COVID aja, nanti kalau seandainya udah Oke. selesai, Bisa dikembangkan. bisa dikembangkan lagi misalnya di sektor informal lain, Ya, sektor lain misalnya masalah ekonomi, Betul. masa Pariwisata juga ya, pariwisata Pak, ya. juga, masa sosial budaya. Luar Nah, kalau sekarang ini karena ini menyangkut dengan COVID, tentu kita fokus ke sana. Oke. Nah, fokusnya ke COVID, tetapi ekonomi berjalan gitu loh. Betul, betul. Nah, itu itulah konsep-konsep kita. Kemudian bagaimana kita menjadi percontohan dari negara lain. Iya. Kalau nanti misalkan program ini jalan, Pak, berarti kan masyarakat juga menilai ya, ternyata wah ini ide yang Bapak berikan bersama berkolaborasi dengan Dr. Andani luar biasa. Ini kira-kira apakah ada proyeksi untuk 2025 mungkin, Pak? Oh, saya nggak pernah mikir itu. Saya orangnya gini, Coach Reza ya. Saya menjalani hidup itu ibarat air mengalir. Saya nggak pernah mimpikan jadi itu, enggak. Karena semua itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mikir ngejar ini, ngejar enggak. Yang penting tetap berkarya, tetap Ya, menjalankan amanah. jadi ya, Pak, ya? kuncinya gini aja, apapun amanah diberikan oleh Allah melalui pimpinan kita, jalankan aja baik-baik, udah. Iya, iya. Oh, persoalan jabatan, rezeki, maut, jodoh itu kan udah tangan Tuhan. Betul, betul. Nggak perlu lah. Saya nggak mikir-mikir itu. Oke, oke. Walau jujur aja, walau kemarin-kemarin banyak yang nawar-nawar saya. Banyak saya nggak mau. Iya, iya. Menarik, Pak. Nah, bagaimana Pak cara Bapak mengatur keseharian, gaya hidup, ya kesehatan, dari Bapak cerita juga tidur 2 atau maksimal 3 jam satu hari. Gimana Bapak mengatur waktu sehari-hari agar tetap sehat, tetap fit, sehingga tetap produktif seperti ini, Pak? Pertama, yakinlah itu semua amanah. Iya. Kalau semua amanah dari Tuhan, berarti Tuhan telah memberikan kesehatan sama kita. Artinya kamu jalankan ini amanah, nah, nanti saya kasih kamu kesehatan. Iya. Pertama. Kemudian, ya memang ada manajemen waktu penting. Iya. Saya pulang tuh paling cepat di kantor ini jam 6. Di Sulawesi Selatan juga kayak gitu. Iya. Paling cepat ya. Bolak-balik, nanti saya selesaikan. Jadi kadang staff saya kaget. Iya. Udah pulang, semua saya masih di kantor. Banyak saya kerjakan. Saya kan kerja. Saya kerja itu nggak pernah menunggu. Kalau seandainya setahun nggak selesai, saya sendiri yang ketik. Iya, benar. Luar biasa. Jadi lihat aja, staff saya kan udah, misalnya udah 5 kali bolak-balik suratnya. Iya. Saya minta aja surat mana filenya. Iya. Saya ketik sendiri. Iya, iya. Nah, saya ketik sendiri. Kemudian contoh, sekarang sebagai jubir. Iya. Kan data sama saya nggak mungkin bagi itu data sama orang, karena itu rahasia. Iya. Saya ketik sendiri. Saya bagikan sendiri, saya Iya. share sendiri. Jadi, bekerja aja lah. Kemudian, nyampe di rumah, saya ini orang ini ya. Kalau pada saat main, saya main. Oke. Kerja. Contoh semalam, saya nyampe di rumah, langsung berkulung di kamar. Saya isolasi terus di rumah. Oke. Saya kamar sendiri. Karena saya punya anak orang tua di rumah, udah hampir 40-an. Kemudian ada anak kecil. Karena saya berisiko tinggi, saya nggak mau satu kamar sama mereka. Di rumah itu saya langsung mandi. Iya. Paling lihat anak saya jauh-jauh aja. Nah, begitulah. Nah, kemudian dari semalam itu saya masuk kamar makan malam jam 8 sampai jam 1. Banyak saya kerjakan. Iya, iya. Disposisi surat, membalas WA, kemudian saya menelpon seluruh staf, baik di Sulawesi Selatan, boleh sini. Saya selesaikan tuntas semua, apalagi hari ini ke pelantikan KPD, saya atur gimana pidatonya. Iya, iya. Kemudian saya dikirimnya pidato sama saya perbaiki lagi. Iya. Nah, untuk Pak Gubernur, pidato beliau kan, saya perbaiki lagi. Belum lagi untuk media, untuk rilis media, saya perbaiki lagi, saya bagi-bagikan lagi. Nah, sampai jam 1. Gimana Pak cara mengatur waktu istirahatnya dengan kondisi pekerjaan yang seperti itu, Pak? Ya gini aja, saya biasanya kalau sekarang udah enak ya, saya kan bisa sambil tiduran. Oh iya benar. Sambil tiduran jam 1 segala macam. Kadang enak, yang bikin kita nggak enak itu pada nanti jam 2 perut udah lapar lagi kan. Oh iya. Oh ya udah, untuk istri saya disiapkan ada pisang, ada pepaya, udah ya, gini. Akhirnya ketiduran sampai jam 1, jam 2. Iya, Nanti iya. jam setengah 4 bangun lagi. Iya, iya. Nah, contoh tadi pagi, ternyata Pak Gubernur lebih dulu bangun dari saya. Dia udah WA saya. Jasman, ini siap Pak Gu, gitu kan. Iya, iya. Nah, Pak Gubernur itu juga dia orangnya, cuma 2 jam 3 juga, jam 3, paling 2 atau 3 jam tidurnya. Iya. Nah, begitu, akhirnya jam 4 tadi pagi saya telepon ini, banyak nggak ngangkat gitu loh. Akhirnya baru jam 5 dia balas, Pak, saya ketiduran, saya baru bangun. Ya nggak apa-apa. Iya. Jadi, nah, yang penting adalah
Jangan jadikan pekerjaan itu sebagai tanggung jawab. Ya. Jadikan pekerjaan itu hobi. Kalau kita melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan rasa tanggung jawab, beban berat. Tapi kalau suatu pekerjaan itu kita lakukan dengan perasaan senang, karena itu hobi, Iya. enjoy. Bahkan bisa lupa waktu jadinya Pak Iya, ya. lupa waktu. Iya, iya. Saya ini handphone saya 24 jam loh samping saya. Karena itu pekerjaan saya di sana gitu. Iya. Menarik sekali nih Pak mengenai jam kerja yang memang sangat banyak ya. Dan juga Bapak waktu istirahatnya kurang. Itu apakah disuplai juga dengan beberapa vitamin-vitamin mungkin Pak atau Nggak pernah saya seperti itu. Yang Jadi penting alami biasa aja ya Pak ya. Yang penting bagi saya itu makannya banyak ikannya, makanya saya sering makan nih, staff saya tahu nih. Iya, iya. Lauk saya minimal 2. Oke, proteinnya ya Pak. Protein perhatikan ya. kedua, sayuran, buah-buahan. Sekarang saya dulu kan atlet ya. Iya. Sekarang gara-gara itu kan jarang olahraga, gimana mau olahraga cuma 2 jam 3 jam. Malah nanti lever kan. Iya, iya. Nah, tapi yang pertama itu adalah keseimbangan. Keseimbangan gizi kita. Nah, itu Mengenai ini Pak, mengenai untuk jadwal olahraga. Nah, bagaimana Bapak mengatur jadwal olahraga atau berrekreasi dengan keluarga dengan kondisi seperti ini, Pak? biasanya saya betul-betul hari Sabtu Minggu itu saya nggak mau diganggu ya kalau mau betul-betul apa ya, Oh, kalau nggak ada iya. penugasan. Biasanya hari olahraga saya itu hari Sabtu. Apa itu? Saya ke pasar sendiri, masak sendiri. Oh, itu udah ganti olahraga ya, Pak? Masak di dapur itu kan keringatan itu. Iya, iya. Ke pasar, beli masakan, saya hobi saya masak. Oh, luar biasa. Kalau ingin pengen coba masakan saya silakan. boleh nih, Pak. Kapan-kapan Ya, kita setiap hari coba. Sabtu saya masak sendiri. Nah, dari pembicaraan kita tadi nih, Pak, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dan Bapak mungkin ingin menyampaikan kepada masyarakat, Pak? Ya, saya pertama ingin menyampaikan ya ada beberapa hal. Ya. Untuk COVID, jangan terprovokasi dengan informasi yang nggak benar. iya. Patuhi saja semua protokol dengan baik. Kalau sayangnya diri Anda dan juga keluarga Anda dan orang lain dengan rajin dan berdisiplin untuk melaksanakan protokol COVID. Apa itu? Pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan yang terpenting setiap pulang ke rumah mandi dengan ganti pakaian. Itu masalah COVID. Masalah pekerjaan. Pekerjaan itu belum kita lahir telah ada. Iya. Sekarang kita diamanahkan sebagai apapun kita profesi kita, laksanakan saja dengan sebaik-baiknya. Jangan berpikir ini itu. Karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya. Kita sebagai umat beragama, pantas rasanya kita itu selalu introspeksi dalam diri kita tentang apa yang harus kita lakukan. Jadilah pribadi-pribadi yang tawadhu ya. Dan jadi orang-orang istiqomah. Yep. Jangan pernah kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Semua kita mempunyai fungsi, semua kita adalah orang penting. Iya. Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Mungkin itu saja mungkin saya sampaikan. Dan terpenting adalah tetap sehat. Oke, luar biasa ya. Memang pesan-pesan disampaikan oleh Pak Jasman tadi memberikan kita banyak pencerahan dan motivasi dalam berkehidupan. Beberapa masalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat memang masalah SDM ini Pak Jasman. Karena ia merasa menang sendiri, merasa hebat sendiri. Jadi mengenyampingkan beberapa fakta-fakta yang ada seperti tadi Pak Jasman sampaikan mengenai merasa sudah hebat dan akhirnya COVID itu nggak ada seperti itu. Jadi ini sebagai contoh bagi kita bisa ambil banyak pelajaran dari kehidupan dan semangat kerjanya Pak Jasman kali ini. Dan terima kasih atas waktunya Pak Jasman. Terima kasih, Coach Reza. Saya hanya berpesan, tetaplah jaga kesehatan. Dan ingat, Allah selalu bersama kita. Masya Allah, luar biasa. Demikian program dari Sumber Fokus hari ini dan Media Indotama. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Silakan Pak Jasman. Ya, terima kasih ya kepada Coach Reza yang telah memandu acara ini, yang kadang-kadang pertanyaan nakal-nakal banget gitu ya. Tapi itulah seorang Coach Reza yang saya salut ya dengan cara dia mengorek semua apa yang ada dalam diri kita. Mantap, top. Baik, demikian program yang digagas oleh Sumber Fokus dan Media Indotama. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.